Jiwa yang belum utuh itu akan terus menarik pengalaman-pengalaman baru supaya kita dipaksa untuk bercermin. Yang kamu lihat itu bukan dia, tapi dirimu sendiri yang sedang tercermin lewat dia. Yang sebenarnya kamu cari itu ada dalam dirimu sendiri. Kita semua itu terlahir dengan memiliki tujuan jiwa, ya. Karena hidup itu bukan kebetulan. Semuanya sudah disusun Allah dengan begitu halus, seperti benang takdir yang saling terjalin. Ada proses panjang yang setiap jiwa harus jalani. Proses kembali mengenal dirinya dan pada akhirnya kembali mengenal penciptanya. Lalu dalam perjalanan itu Allah akan mempertemukan kita dengan banyak wajah. Ada yang datang hanya sebentar, sekedar singgah lalu pergi. Ada yang hadir membawa luka supaya hatimu ditempa dan jiwamu belajar. Ada yang hadir untuk menguatkan, membangunkan rumah, menemani langkahmu di jalan panjang kehidupan ini. Dan ada juga yang hadir bukan untuk tinggal, melainkan untuk menjadi cermin jiwamu. Lalu disinilah kadang kebingungan itu lahir, ya. Ketika cermin jiwa itu muncul, rasanya lain. Rasanya seperti pulang. Ada tarikan yang sulit dijelaskan. Ada getaran yang membuat manusia yakin, oh ini pasti takdir saya. Dan orang-orang itu menyebutnya twin flame, teman-teman. Sudah pada tahu ya twin flame, ya. Lalu kenapa Allah menghadirkan sosok ini? Karena seringkali kita masih hidup setengah sadar, teman-teman. Kita sudah pernah terluka, tapi kita tidak sungguh-sungguh menyembuhkan luka itu. Kita sudah melewati berbagai macam pengalaman, tapi kita tidak benar-benar mengambil pelajaran dari pengalaman itu. Maka jiwa yang belum utuh itu akan terus menarik pengalaman-pengalaman baru supaya kita dipaksa untuk bercermin. Dan Allah akan menghadirkan orang-orang yang berbeda, tapi dengan pola dan energi yang sama supaya kita belajar. Jadi kalau kamu masih membawa luka penolakan, kamu akan terus bertemu dengan orang yang membuatmu merasa ditolak. Lalu kalau kamu masih membawa luka pengkhianatan, kamu akan sering berjumpa dengan orang-orang yang mengkhianati diri kamu. Lalu kalau kamu masih sering membawa luka karena tidak dihargai, maka kamu akan bertemu terus dengan orang yang meremehkanmu. Lalu sampai kapan, Kak? Sampai kamu sadar bahwa yang harus berubah bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Jadi ini bukan tentang siapa orangnya, karena wujud fisik itu bisa berbeda-beda, tapi tentang pola energi, tentang pelajaran jiwa yang sedang Tuhan ajarkan kepadamu. Dan pola itu bisa lahir lewat hubungan biasa, lewat soulmate, bahkan lewat sosok yang kamu sebut twin flame gitu. Jadi gak heran ya kenapa banyak orang yang bertanya, kenapa sih hubungan twin flame itu terasa begitu kuat tapi sekaligus menyiksa? Karena jawabannya, twin flame itu bukan sekedar pasangan. Twin flame itu adalah cermin jiwa. Ya, dia akan memantulkan semua sisi dalam dirimu, yang indah dan yang buruk sekalipun. Jadi luka-luka lama yang belum pernah benar-benar kamu sembuhkan itu akan muncul. Itulah sebabnya ketika kamu bertemu dengan twin flame, rasanya langsung klik. Padahal yang sebenarnya yang kamu lihat itu bukan dia, tapi dirimu sendiri yang sedang tercermin lewat dia. Dan kenapa sih twin flame ini penuh drama? Karena ketika luka lama itu disentuh, semua emosi itu ikut meledak. Rasa takut ditinggalkan, rasa tidak cukup, luka masa kecil, pola leluhur, semuanya itu muncul ke permukaan sekaligus. Jadi energinya itu terlalu intens. Tapi teman-teman, cermin jiwa itu hadir bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menghancurkan hidup kita, tapi untuk membangunkan kita dan berbisik. Hei manusia, ada bagian dalam dirimu yang selama ini kau abaikan. Sekarang saatnya kau sembuhkan. Jadi itu sebabnya banyak yang merasa gak bisa lepas dari sosok twin flame itu, ya. Jadi yang membuatmu terikat itu bukan cintanya, melainkan luka yang dia bangunkan. Karena cinta itu hanya ilusi yang membuatmu percaya bahwa dia adalah satu-satunya. Padahal yang sebenarnya kamu cari itu ada dalam dirimu sendiri. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah lulus dari pelajaran cermin jiwa ini? Caranya adalah ketika kamu melihat dia, sosok yang kamu sebut twin flame itu dengan damai, bukan lagi dengan obsesi. Dan kamu tidak lagi bertanya, kenapa dia pergi meninggalkan saya ya? Tapi yang kamu tanyakan dalam diri kamu adalah, apa yang saya pelajari dari kehadiran dia dalam hidup saya? Dan yang ketiga adalah, kamu menjadi lebih dekat dengan dirimu sendiri. Dan kalau sampai hari ini kamu merasa sulit lepas, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku cari dari dia, yang seharusnya aku temukan dalam diriku sendiri.
Karena pada akhirnya, cermin jiwa itu bukan tentang siapa yang harus kamu miliki, tapi tentang keberanianmu untuk memilih dirimu sendiri. Jadi, Tuhan itu tidak menghadirkan cermin ini untuk menjerumuskanmu, untuk sesuatu yang salah. Jadi, Tuhan ini menghadirkan orang-orang seperti itu agar kamu pulang kepada dirimu sendiri, pulang kepada Tuhan dengan jiwa yang utuh, dengan jiwa yang sadar, dan dengan jiwa yang lebih cinta kepada dirimu sendiri.